A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan kajian ringan, ngobrol santai seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan Islam secara umum. Alhamdulillah, semoga kita semua, hidup kita, ilmu kita, rezeki kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, lingkungan kita bermanfaat dan barokah, menyelamatkan dan membahagiakan kita di dunia wal akhirah, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang lalu sudah saya ceritakan bahwasanya ada yang gaib itu yang metafisik dan fisik, begitu juga yang hadir itu juga ada yang fisik dan metafisik. Kemarin sempat saya kutip surat 18 ayat 110. Saya kutip lagi di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi Nabi Muhammad itu oleh Allah disuruh mengatakan bahwasanya, katakan wahai Nabi, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Dan barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, hendaklah ia melakukan amal soleh, perbuatan perbaikan, amal soleh, dan jangan sekali-sekali menyekutukan Allah dengan apapun di dalam peribadatan kepadanya. Saya ingin lebih mengeksplor di sini tentang kemanusiaan Nabi dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Berbicara pada ayat di situ, Nabi itu secara basyariah, secara kemanusiaan itu ngeplek sama seperti manusia biasa pada umumnya. Seperti kita ini manusia biasa Nabi itu, ya. Bedanya Nabi itu mendapatkan wahyu secara langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, yang itu langsung ditancapkan kepada hati Nabi. Nazala bihi ruhul amin ala qalbik, ya. Langsung ditancapkan oleh malaikat Jibril itu ke dalam hati Nabi. Itu bedanya Nabi dengan manusia biasa. Secara fisik, secara kemanusiaan, itu Nabi ngeplek persis seperti manusia yang lain, rekan-rekan sekalian. Ya, secara fisik, secara biologi, ya. Bahwasanya ya ada organ, ada jaringan, ada sel, ya. Ada materi, tersusun dari materi, proton, elektron, neutron, gelombang dan seterusnya. Ya, itulah manusia secara materi basyariah, sama seperti manusia yang lain. Kalau kita pernah mendengar sebuah definisi, ya, ini menurut filsafat, ya, tetapi juga logik, ya, bahwasanya al-insan itu hayawanun natik. Dijelaskan bahwasanya manusia itu adalah binatang yang berakal. Sejatinya manusia itu secara fisik itu ya seperti apa ya namanya, ya, secara physically, ya, manusia kita ini ya terdiri dari materi seperti itu, layaknya mamalia yang lain, ya, dalam artian secara fisik itu ada mata, ya, kemudian ada jantung gitu dan seterusnya, ya. Kita itu ya bekerja, ya tidur, istirahat, ya beribadah, ya menikah dan lain seterusnya. Nah, rekan-rekan sekalian, Nabi Muhammad secara kemanusiaan, secara fisik, kebutuhan fisik, biologis itu sama seperti kita semua, ya. Artinya Nabi Muhammad itu beliau ya makan, ya minum, ya tidur, istirahat dan juga menikah seperti itu. Ya berdakwah, ya bekerja gitu. Intinya layaknya manusia biasa yang punya perasaan dan punya akal pikiran. Jadi sekali lagi bedanya Nabi Muhammad dengan kita itu, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril secara langsung. Nah,
Pernah gini, ada sebuah riwayat ya dari sahabat Anas. Ini dikutip di dalam Bukhari, Muslim dan beberapa yang lain. Suatu ketika ada 3 orang mendatangi rumah istri Nabi. Ya, sahabat ini mengatakan bertanya tentang keseharian Nabi gitu. Bahwasanya Nabi itu ya beribadah yang wajar-wajar saja. Tetapi kemudian salah seorang di antara 3 sahabat itu mengatakan kita itu tidak ada apa-apanya dibanding Nabi. Maka salah seorang mengatakan, saya akan puasa terus dan tidak berbuka. Saya akan sholat malam terus dan tidak tidur. Dan satunya lagi mengatakan, wa'tazilun nisa, dan saya tidak akan menikah. Ya. Kemudian informasi itu terdengar oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mendatangi mereka seraya mengatakan, kuntum alladzina kultum kada wa kada. Kamu yang mengatakan ini dan itu, kata Nabi. Ya, betul. Ya, seakan-akan para sahabat itu mengatakan, iya Nabi, betul. Oke. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi, ya, inilah akhsyakum lillah wa atqakum lahu, walakinni asumu wa uftir, ya, wa usolli wa arqud wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Aku ini, wallahi demi Allah, kata Nabi, aku ini orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian semua. Tetapi aku ini ya puasa, ya berbuka. Tidak puasa terus gitu. Aku ini sholat malam, tetapi aku juga tidur, istirahat. Dan aku juga menikahi perempuan. Aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan dengan sunnahku, kebiasaan praktek keseharianku, aktivitas daily activity-ku, maka dia falaysa minni, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Jadi rekan-rekan sekalian, bahkan Nabi pun menyatakan itu, bahwasanya ya yang wajar-wajar saja gitu beribadah kepada Allah. Jangan sok alim gitu, seakan-akan surga sudah tampak di depan mata gitu ya. Mau sholat terus, usolli al-lail abadan wa usumud dahr, ya, wa atazilun nisa. Maunya itu seakan-akan mau puasa nggak buka-buka, mau sholat terus sepanjang malam nggak tidur-tidur, dan nggak mau menikah gitu. Wah, membujang gitu ya. Seperti salah beberapa kawan saya itu yang calon pastor, dia memang tidak menikah. Oh, Nabi nggak seperti itu, rekan-rekan sekalian. Nabi itu meskipun beliau Nabi ya, yang diampuni dosanya, yang jelas masuk surganya, ya itu dia tadi, ya puasa, ya berbuka, ya makan gitu, ya ya sholat malam, ya tidur, ya juga menikah gitu. Jangan soalin terus, puasa terus, atau sholat malam terus, atau nggak menikah gitu. Wah, itu nggak sesuai sunnah Nabi gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, di sini saya ingin menceritakan bahwasanya secara biologis, kebutuhan biologis manusiawi, Nabi Muhammad itu seperti kita gitu, ya. Bahkan kalau kita melihat cerita sejarah itu ya, Nabi itu dan para sahabatnya itu nggak menang terus perang itu. Seperti perang Badar menang ya, di perang Uhud Nabi dan para sahabatnya kalah ya. Itu direkam dalam surat insyaallah surat 3, surat Al-Imran ayat 165 ya. Bisa dicek di situ. Ya, Nabi itu dan para sahabatnya di perang Uhud itu kalah ya. Kemudian para sahabat itu mengeluh ya, kok bisa kalah gitu. Kemudian disebutkan oleh Allah bahwasanya ini dari kalian, kekalahan ini, musibah itu dari kalian sendiri gitu ya. Karena pada saat itu beberapa sahabat itu diperintah oleh Nabi, kalah menang itu kamu jangan turun dari posisimu yang di atas bukit itu ya, jangan sampai turun. Tetapi mereka melanggar perintah Nabi itu sehingga terjadi kekalahan itu. Maka disebut oleh surat 3 165 itu, kekalahan itu dari mereka sendiri ya. Di dalam surat yang lain, di perang Hunain pada babak pertama gitu sempat terjadi kekalahan ya. Ini direkam dalam surat 9, surat At-Taubah ayat kira-kira ayat 25 ya.
Di situ sempat kalah dalam putaran pertama dan kemudian menang. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita coba di Taif gitu ya. Nabi ketika 3 tahun sebelum hijrah, tidak lama setelah wafatnya paman beliau Abu Thalib dan wafatnya istri tercinta beliau Bunda Khadijah, ya. Sebelum 3 tahun sebelum hijrah, Nabi pernah mencari, seakan tujuannya itu mencari perlindungan ke Taif. Ternyata di Taif itu mendapat penyiksaan gitu, mendapat perlakuan buruk dari orang-orang Taif pada saat itu, sehingga dilempari dengan batu sehingga sempat kakinya Nabi itu terluka dan berdarah. Jadi rekan-rekan sekalian, secara manusiawi, secara kemanusiaan, secara biologis ya, Nabi itu sama seperti kita, manusia biasa. Sekali lagi, bedanya dengan kita, Nabi itu mendapatkan wahyu Al-Quran secara langsung dari Allah melalui malaikat Jibril itu, rekan-rekan sekalian. Sehingga pada surat 6 ayat 50 untuk urusan gaib metafisik ya, itu Nabi itu, akal Nabi itu menunggu informasi wahyu Quran. Sebelum ada informasi Al-Quranul Karim, Nabi itu tidak tahu soal-soal gaib metafisika itu tadi. Makanya di surat 6 ayat 50 disebutkan ya, la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Gitu. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya semua perbendaharaan ilmu-ilmu Allah itu ada padaku. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak tahu kegaiban. Jadi asalnya Nabi itu tidak tahu masalah gaib, masalah Allah, masalah malaikat, masalah hari akhirat, ya, masalah pengadilan, ada mizan. Itu asalnya Nabi nggak ngerti info-info metafisik yang seperti itu. Baru lantas diberi informasinya oleh Allah melalui Al-Quran, Nabi menjadi tahu. Kita pun ikut mengimaninya. Jadi jangankan kita, wong Nabi saja itu urusan metafisik, urusan gaib, menunggu informasi Quran. Sehingga kita juga harus menunggu informasi Al-Quran ketika berurusan dengan info-info metafisik, gaib, metafisika itu, rekan-rekan sekalian. Hadis, bisa jadi hadis itu memberi informasi itu, tetapi pasti itu pasti dan selalu pasti ada cantolan Qur'annya dan tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jadi rekan-rekan sekalian, itu yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.